Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Alhamdulillah bisa bertemu di virtual online pada pagi hari ini ya. Nah, ini dengan Dek siapa kalau boleh tahu Ibu namanya? Nama saya Diana Setiawati, Bu. Diana Setiawati, biasa dipanggil Diana. Diana. Apa kabarnya Dek Diana? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang Dek Diana sudah SMA kelas 11 ya? Di Iya, SMA Negeri 3 Rembang. Nah, sebelumnya aktivitasnya ini sedang apa saja kesibukannya di sekolah daring? belajar membuat kerajinan. Kesibukannya seperti itu ya. Nah, tugas-tugasnya mungkin ini sudah banyak ya di pertemuan-pertemuan daringnya. Gimana lancar mengerjakan tugas atau ada kendala selama pembelajaran online ini? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Nah, di sini Ibu dan Dek Diana ini tahu nggak ingin kegiatan apa sebelumnya? Ingin bimbingan konseling. Nah, ingin konseling ya. Nah, di sini Dek Diana sebelumnya uh, sudah pernah melakukan konseling di sekolah kan sebelumnya. Nah, di sini Iya, kebetulan konseling online-nya dengan Ibu. Nah, dengan kesepakatan yang kemarin, Dek Diana ingin menceritakan permasalahan yang dirasakan oleh Dek Diana sendiri ya di sini. iya, Bu. Dari masalah pribadi Dek Diana di sini, tidak usah ragu-ragu lagi untuk diungkapkan, karena di sini Dek Diana dan Ibu menggunakan beberapa rahasia yang hanya tahu itu adalah Dek Diana dan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau permasalahan dari Dek Diana ini disebarluaskan selain di ruangan ini seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, Bapak Ibu gimana kabarnya? Dia sehat? Alhamdulillah sehat semua, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Kalau aktivitasnya weekend begini yang dilakukan oleh Bapak Ibu seperti biasanya apa deh kegiatannya? Kalau bapak saya itu biasanya di ladang. Kalau ibu Mm-mm. saya bekerja di pabrik jarum. Oh, berangkat dari pagi ya, pulangnya sore mesti. Iya, Bu. Semangat ya. Nah, di sini Bapak Ibu selalu sehat untuk bekerja untuk Dek Diana di sini dan Dek Diana sekolahnya lancar semuanya sampai nanti lulus. Sebentar lagi itu ya Dek, naik ke kelas 12 ya. Iya, Bu. Sudah UAS kan kemarin terakhir Jumat. Iya, Bu. Gimana? UASnya lancar atau ada yang kesulitan? Ada kesulitan, Bu. Yang pelajaran apa kalau boleh tahu kesulitannya? Iya. Kimia. Walah, padahal itu ya, apa namanya, sebelumnya kan sudah belajar. Apa kok kendalanya sulit itu? Apa soalnya atau cara menjelaskan gurunya atau gimana? Soalnya tidak keluar, Bu. Cuma ABCD-nya saja. Oh, terus uh, pas merasa kesulitan itu perasaannya gimana dek? Wah, anggil mana mesti. Iya, Bu. Oke, nah di sini dalam konseling pada pagi hari ini, Dek Diana dengan keadaan sehat ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu, beberapa waktu, mungkin bisa saja dilakukan dengan 60 menit, 50 menit, 45 menit. Nah, di sini Dek Diana bersedia dengan waktu berapa? Kemungkinan nanti bisa dilakukan konseling dengan Ibu di virtual online ini. Mau berapa? Mau 50 atau mau
45 sesuai dengan pilihan Ibu yang tadi. Mau 50 menit. 50 menit ya? Iya. Oke, sepakat ya 50 menit. Di sini Dek Diana sukarela untuk melakukan konseling dengan Ibu kan pastinya, tidak ada paksaan dari yang lain kan? Ya, secara sukarela. Iya, sukarela, alhamdulillah. Nah, di sini Dek Diana sendiri ingin menceritakan permasalahannya itu seperti apa? Tentang seperti pertemanan gitu, Bu. Pertemanannya kalau boleh tahu kenapa? Ini Bu, awalnya itu nggak tahu kenapa gitu loh, Bu. Itu teman saya nggak membenci saya, padahal saya ya sudah berperilaku baik pada teman-teman saya gitu. Oke, di sini permasalahan Diana, Ibu mencoba mengambil poinnya yaitu Diana merasa kayak imbang dengan temannya karena sikap temannya yang acuh tak acuh kepada Diana itu. Iya, Bu. Nah, awal mulanya itu permasalahannya timbul sejak kapan kalau Ibu tahu? Sejak waktu pendaftaran sekolah di SMA 3. Oh, waktu pas pendaftaran di sekolah pertama itu. Nah, pas waktu daftar di sekolah itu, kalian bareng nggak pendaftarannya itu? Atau beda? Bareng, Bu. Bareng. Nah, serasa pendaftaran bareng itu sudah mulai muncul konfliknya atau belum? Sudah muncul konflik. Oke. Uh, dari konflik tersebut, tujuan yang ingin Dek Diana sendiri evaluasi apa dari permasalahan tersebut? Dari permasalahan tersebut saya inginnya itu kan ingin tahu gitu loh, Bu, ke teman saya kok kenapa kok pada membenci saya, padahal ya saya kayak nggak salah sama sekali gitu. Pernah nggak merasa kayak overthinking ke teman tersebut dari perilakunya? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah ya, di sini hanya merasa ilfil atau merasa overthinking ke Dek Diana sendiri. Nah, jadi timbul kayak iri dengan tingkah laku dari Dek Diana sendiri, begitu ya. Nah, di Iya, sini Bu. Dek Diana mempunyai keberanian nggak pada saat itu untuk menyapa atau memberikan guyon-guyon atau bercanda atau bercengkrama atau berbicara ke temannya tersebut. Walaupun temannya itu memiliki perasaan yang overthinking ke Dek Diana. Pernah sih, Bu, bicara, cuma dia tidak merespon gitu, Bu. Tidak meresponnya, perilaku yang tampak seperti apa, Dek? Diam saja saya tanya, tapi dia tidak mau jawab, diam saja gitu, Bu. Oke, nah di sini dari lingkungan pergaulannya sendiri, temannya itu termasuk yang bagaimana? Terbuka dengan semuanya atau memilih teman itu pilih-pilih gitu? Memilih teman pilih-pilih. Oh, pilih-pilih. Jadi kalau tidak cocok itu milih yang ini, tidak cocok pilih yang ini, gitu ya. Iya, Bu. Nah, di sini temannya sendiri berusaha untuk overthinking ke Dek Diana. Nah, tapi di sini ada pertentangan pikiran, yakni Dek Diana tidak merasa di dimusuhi seperti itu. Inginnya tidak ingin dimusuhi kan, atau Iya, tidak Bu. ingin diirini atau diireni seperti itu istilah Jawanya. Iya, Bu. Nah, di sini
Dek Diana sudah bercoba untuk berpikiran yang positif bukan? Dari merasa didiamkan oleh temannya itu, merasa berpikir positif. Oh mungkin aku dicuekin karena ini. Pernah merasa begitu? Pernah. Nah, di sini perilaku Dek Diana sudah baik, sudah walaupun temannya itu memiliki rasa iri kepada Dek Diana, tetapi Dek Diana di sini sudah sudah memiliki pikiran yang positif juga, walaupun perilakunya itu tidak baik seperti itu ke Dek Diana kan. Nah di sini Dek Diana sudah baik, sudah menerapkan pikiran yang sangat positif. Nah di sini dalam ada konflik tersebut pernah nggak mengganggu dari pikiran Dek Diana itu? Pernah merasa terganggu nggak dari permasalahan yang Dek Diana alami dengan temannya itu? Entah itu berdampak pada pengerjakan tugasnya, menjadi kepikiran, atau bagaimana? Pernah Bu kepikiran. Tapi itu waktu mau tidur. Oh, menjadi tidak bisa tidur gitu ya, cemas, terus gelisah gitu ya dari permasalahan tersebut. Iya Bu. Lalu untuk sehari-harinya di sini Dek Diana terganggu nggak? Maksudnya dari tugasnya atau dari tingkah laku atau yang aktivitas yang lainnya selain dari tidur itu merasa cemas atau merasa gelisah, begitu ada tingkah laku yang lain yang merasa kayak nggak enak atau merasa terbebani dari permasalahan tersebut tidak? Tidak Bu. Karena setiap keingat itu saya itu alihkan atau misalkan dengan itu Bu. Dialihkan dengan aktivitas yang lain dan yang dapat menghibur diri Dek Diana sendiri ya? Iya Bu. Oke. Nah di sini Dek Diana sebenarnya sudah baik manajemen pengelolaan pikirannya terhadap temannya. Biarkan saja di sini mencoba untuk merumuskan bahwa iri dengan teman itu yang tidak baik. Nah, di sini Dek Diana sudah menerapkan pikiran yang positif untuk bisa berteman dengan siapa saja kan di sekolahnya, tidak memilih-milih teman kan? Tidak Bu. Oke, tidak milih-milih teman ya. Semuanya itu adalah tanpa teman itu kita tidak bisa berinteraksi sosial, gitu kan? Iya Bu. Kalau misalnya ada tugas nggak tahu kan tanya teman. Kalau misalnya mengerjakan kelompok kan mesti juga membutuhkan teman juga kan gitu. Nah di sini dari konseling pada hari ini evaluasi dari permasalahan yang telah direncanakan Dek Diana sendiri itu sudah sangat baik, walaupun sebelumnya ada pertentangan pikiran dari teman Dek Diana sendiri dan diri Dek Diana sendiri. Di sini pernah nggak ditanya, kamu kenapa sih nek tak tahu kok cuek banget? Pernah tanya seperti itu nggak? Sama siapa Bu? Sama teman saya? Iya, sama yang teman itu tadi. Nggak pernah Bu. Tapi mencoba untuk mencari informasi ke teman yang lain nggak? Apa mungkin Dek Diana sendiri sudah menyadari bahwa awal sifatnya seperti itu, jadi Dek Diana di sini merasa kayak berpikiran positif gitu untuk aktivitasnya itu tidak ada kendala seperti itu. Iya Bu, itu sudah sifatnya ya saya memaklumi saja gitu Bu. Oke. Tidak mau ikut campur ya di sini. Inginnya itu
Dek Diana melakukan aktivitas tidak dengan rasa cemas atau tidak dengan rasa gelisah. Dan di sini juga perencanaan dari Dek Diana mengurangi cemas dan gelisahnya itu sudah sangat baik. Ibu sangat apresiasi ke aktivitas dari Dek Diana sendiri melakukan kegiatan yang lain yang lebih positif dan lebih bermanfaat seperti itu. Dalam waktu konseling pada pagi hari ini, di sini Ibu mencoba untuk memberikan filosofi bahwa perilaku berpikir positif itu sudah sangat bisa diterapkan dengan hal-hal yang kita berpikir yang positif juga. Karena kalau kita berpikiran yang positif, bahwasanya nanti kegiatan yang kita lakukan itu akan menjadi positif juga, begitu ya. Iya, Bu. Untuk mengembangkan dari kegiatan yang positif itu, misalnya mendengarkan lagu atau membantu ibu memasak, itu kan kegiatannya juga lebih positif untuk mengurangi cemas tersebut. Nah, di sini dari permasalahan Dek Diana, apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelumnya? Pernah sih, Bu. Ada, Bu, satu lagi. Dengan permasalahan yang seputar yang sama ya, Dek? Iya, Bu. Hal apa yang ingin diceritakan lagi? Ini, Bu, awalnya tuh saya nggak tahu sih, Bu, itu teman saya tuh kayak ngerendahin saya gitu di depan teman-teman saya. Gitu. Oke, Dek Diana merasa direndahkan diri sebabnya karena waktu itu kan itu cerita, Bu, cerita masalah apa gitu, Bu. Terus saya begini, waktu itu saya direndahin kayak gini. Dia orangnya kayak anak kecil gitu ya, Bu. Terus saya ya kayak terus saya diam saja, Bu. Soalnya kan di depan orang banyak. tidak. Jadi di sini penyebab permasalahannya yaitu Dek Diana merasa direndahkan, merasa disindir seperti anak kecil, dan Dek Diana merasa kayak sakit hati seperti itu dari perkataan teman tersebut. Itu dari permasalahan tersebut, apa yang ingin Dek Diana lakukan atau tujuan yang ingin dicapai seperti apa? Iya. Nggak apa-apa, nangis saja. Nggak apa-apa. Atau mungkin dari perkataan-perkataan yang lain seperti lebih menyinggung perasaan Dek Diana selain seperti anak kecil, atau perkataan yang lain lebih menyakiti Dek Diana mungkin? Pernah, Bu. Waktu itu kan saya beli gamis. Terus? Terus saya ditanya, kamu beli apa untuk lebaran gitu, Bu. Terus saya ngomong kalau saya beli dia nyolot gini ya, Bu. Sama orang tua gitu ya, Bu. Oke, di sini Ibu mengerti perasaan yang kamu rasakan, Dek. Nah, dari perkataan tersebut, Dek Diana pastinya merasa sakit hati, benar-benar sakit hati, karena Dek Diana di sini tidak pernah sebelumnya tidak pernah disangkut pautkan dengan permasalahan dari yang lainnya, seperti itu kan, tidak pernah disakiti perasaannya. Tapi kenapa kok temannya berperilaku seperti itu? Dan di sini ada pertentangan perilaku. Dek Diana mencoba untuk melakukan seperti apa, Dek? Untuk memberontak atau
memberikan istilahnya hal-hal yang jera kepada temannya gitu. Pernah nggak? Enggak pernah, Bu. Nah, Saya dari pendiam. Perilaku disakiti itu, terus kemudian perilaku yang dilakukan oleh Dek Diana adalah diam. Itu menurut Dek Diana baik atau tidak, Dek? Atau nanti malah mengganggu perasaan dari Dek Diana sendiri? Diam lebih baik, Bu. Diam menurut Soalnya Dek Diana, depan menurut Dek teman Diana saya. diam itu lebih baik. Oke. Nah, di sini untuk kalau kesah cerita kepada orang yang dipercaya itu pernah nggak? Misalnya kan Dek Diana mengalami konflik atau permasalahan yang berbeda-beda, atau permasalahan yang dialami oleh Dek Diana yang membuat benar-benar sakit hati, itu pelampiasan ceritanya ke siapa? Mau mendengar masalah gitu, saya terus mendengarkan lagu. Soalnya saya tuh orangnya lebih itu, Bu. Nggak bercerita ke teman atau gimana gitu. Oke, lebih menutup diri. Oke, di sini Dek Diana mencoba untuk improve atau mencoba untuk mengevaluasi bahwa menutup diri itu sebenarnya perilaku yang atau aktivitas yang kurang baik juga, karena di sini Dek Diana juga hidup di lingkungan masyarakat atau di lingkungan teman sebaya. Alangkah baiknya kalau ada permasalahan yang mengganjal di hati itu harus ada benar-benar sambungan kalau kesahnya Dek Diana sendiri gitu. Mungkin akan membuat perasaan Dek Diana itu menjadi lebih plong, tenang, seperti itu, selain mendengarkan lagu seperti itu. Itu mendengarkan lagu juga sudah sangat positif untuk mengurangi rasa kecemasan atau kegelisahan dari permasalahan yang Dek Diana rasakan ini gitu. Nah, di sini apa yang mencoba Dek Diana tunjukkan tersebut bahwa aku ini tidak merasa seperti anak kecil, lihatlah aku. Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah, Bu. Oke, di sini Dek Diana mencoba untuk uh, menonjolkan potensinya. Di sini Dek Diana kalau boleh tahu mampu dalam hal apa kalau misalnya di sekolah itu, Dek? Mungkin nilainya yang tinggi apa, terus apa namanya, kamu mencoba untuk berusaha menonjolkan kepintaranmu atau apa namanya, kemampuanmu di sini. Kimia. Nah, dari kimia tersebut kan kamu bisa menunjukkan potensimu. Oh, aku bisa di kimia, aku bisa lebih baik dari teman-temanku. Nah, itu kan pastinya juga temanmu ini merasa bahwa oh, Diana itu selain apa namanya, rajin, terus pintar dalam kimianya, juga sebenarnya tidak kayak anak kecil kok. Mesti pikirannya teman kalau kamu menonjolkan potensimu di apa namanya, bidang tersebut, kan pasti temannya itu tidak akan mengejek lagi, dan kamu mencoba untuk terbuka ke salah satu sahabat mungkin yang bisa dipercaya untuk menampung ceritamu, seperti itu. Mencoba untuk terbuka diri, mungkin belajar dari terbuka kepada orang tua atau kepada ibu atau kepada bapak, supaya nanti tidak merasa sakit hati perasaannya Diana seperti itu. Nah, di sini Ibu mencoba untuk menguatkan bahwa di sini Diana dapat merubah diri secara perlahan-lahan, berproses, karena merubah diri itu introvert menjadi atau menutup diri menjadi membuka diri itu merupakan membutuhkan sebuah proses untuk merubahnya. Dengan
mensyukuri sebuah potensi yang ada di dalam diri Dek Diana ini. Kalau Ibu boleh tahu cita-cita sendiri Dek Diana itu ingin apa, Dek? Jadi dokter. Jadi dokter kan. Nah di sini Dek Diana juga sudah memiliki cita-cita ingin jadi dokter. Nah, tunjukkan bahwa Dek Diana itu mampu bergaul dengan temannya, berinteraksi dengan temannya dengan baik, terus tidak mencoba menutup diri ke lingkungan. Nanti kalau misalnya berkembang menjadi lebih dewasa lagi, akan ada permasalahan-permasalahan yang timbul dari aktivitas Dek Diana sendiri, dan Dek Diana dapat mampu mengelola permasalahan tersebut dengan baik juga. Kalau misalnya tidak ada perubahan, tetap berdiam diri, nanti akan malah mengganggu pikiran dari Dek Diana tersebut. Di sini Ibu mencoba untuk membuka pikiran bersama-sama, mencari jalan keluar bersama-sama, tidak bermaksud untuk memberikan kebijakan atau kamu harus begini-begini, bahwasanya memahami filosofi kehidupan itu yang sangat efektif juga sangat penting untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, bahwasanya manusia tidak dapat hidup dengan sendiri gitu, harus membutuhkan orang lain di sini. Jadi untuk permasalahan dari Dek Diana, kalau memiliki permasalahan yang mengganggu di dalam hatinya itu dapat mengutarakan atau setidaknya itu sharing pengalaman, bahwa misalnya aku kok ada kekurangan ini, merasa berat di dalam hal ini, itu mencoba untuk menceritakan kepada orang tua terlebih dahulu, meminta waktu, meminta izin, Bu aku pengen cerita ini, Pak aku pengen cerita ini, atau kepada teman sebayanya. Pernah nggak mempunyai teman yang untuk bisa dipercaya untuk cerita gitu? Pernah. Itu sampai sekarang masih berhubungan baik ya sama Dek Diana? Masih ya. Nah, di sini bisa menceritakan kalau kesah yang dirasakan oleh Dek Diana sendiri. Jadi Dek Diana itu masa depannya juga masih sangat panjang, meraih cita-citanya. Nah, jadi supaya tidak terganggu dari pikiran Dek Diana, itu mencoba selain mendengarkan musik tadi, Dek Diana di sini juga perilaku dari Dek Diana agar efektif itu tadi sharing kepada temannya begitu, jadi tidak terganggu lagi aktivitasnya gitu. Dari permasalahan yang dialami Dek Diana ini, Dek Diana mencoba untuk lebih berproses, membuka diri dan membuka penyadaran pikiran bahwa perilaku berdiam diri atau tidak berani terbuka ke orang lain itu menurut Dek Diana sendiri baik atau tidak baik? Tidak baik. Oke, kalau sudah mengetahui tidak baik, nah di sini Dek Diana akan melakukan atau merubah progres dari hal tersebut mulai kapan? Mulai hari ini. Mulai hari ini ya, dan seterusnya nanti dilakukan secara konsisten gitu. Oke, bagaimana evaluasi dari perasaan setelah melakukan konseling dengan Ibu di virtual online pada pagi hari ini melalui Microsoft Teams 365? Alhamdulillah sudah merasa agak lega, Bu, setelah bercerita. Merasa agak lega ya, sudah mengeluarkan air mata ya di sini ya, pagi-pagi Iya, sudah. Bu. Oke, dari permasalahan Dek Diana perasaannya sudah merasa lega dan sudah dilakukannya aktivitasnya sudah sangat efektif lagi, nanti dikembangkannya supaya tidak mengganggu pikiran dari Dek Diana sendiri. Nah,
di sini sebelum diakhiri kegiatan konselingnya, nanti Dek Diana bisa kalau misalnya ingin sharing-sharing lagi dengan Ibu boleh, tapi dengan catatan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, gitu ya? Iya, Bu. Nah, di sini sebelumnya waktu guru BK matematika pernah nggak mencoba untuk sharing gitu? Atau dengan guru atau dengan guru yang lainnya yang membuat terinspirasi, oh aku harus membuka diri seperti guru ini gitu. Jikanya itu saya waktu kelas 10 itu ceritanya di buku, di buku tulis terus dikumpulkan gitu. Oke, berarti guru BK memberikan fasilitas seperti menulis di diary catatan gitu ya? Iya, Bu. Dengan Bu Maisaro atau dengan Pak Setiawan atau dengan Bu Yuli? Pak Setiawan. Oh, Pak Setiawan, oke. Oke, dari pengalaman tersebut kan Dek Diana sudah pernah merasakan juga kan bahwa berbagi pengalaman walaupun tidak secara langsung seperti ini, dengan buku pun itu sudah merasa sangat lega begitu kan, dapat tertuangkan di dalam isi bukunya tersebut gitu kan. Nah, dari pengalaman tersebut Dek Diana juga tidak usah malu-malu dan ragu-ragu lagi ketika nanti ingin men-sharingkan permasalahan yang buat mengganggu pikiran Dek Diana sendiri gitu kan. Nah, di sini juga Dek Diana sudah mengetahui konsep dari Ibu juga, jadi tidak perlu malu, anggap saja ini Ibu teman Dek Diana gitu untuk sharing ya. Iya, Bu. Oke, supaya nanti tidak ada kendala dalam aktivitasnya dari pembelajarannya gitu. Dan Dek Diana sendiri juga di sini mempunyai potensi diri dalam hal fisik kimianya di sekolahnya gitu. Sehari-harinya kalau misalnya mengerjakan kimia, kalau Ibu boleh tahu membutuhkan waktu berapa lama paling cepat deh? Tergantung soalnya. Tergantung soalnya ya. Iya, Bu. Dari taraf kesulitannya itu seperti apa? Oke, di sini sebelum mengakhiri kegiatan lebih lanjut, untuk merencanakan tindak lanjutnya ingin dilakukan konseling online kapan, Dik? Terserah Ibu aja. Jangan terserah atau saya menyesuaikan aktivitas atau kesibukan cari waktu yang free di kamu, Dik, supaya kamu tidak terganggu. Mungkin boleh minggu depan lagi ya. Iya, Bu. Di hari yang free saja kan kamu Senin sampai Jumat itu sekolah daring. Nanti misalnya kalau Sabtu atau Minggu kalau free sudah mengerjakan tugas, nanti kalau ingin sharing lagi bisa melalui MS Team atau melalui WA gitu ya. Nah, di sini sebelum mengakhiri proses konseling, Ibu memberikan pengakhiran kesimpulan yang terakhir bahwa di sini Dek Diana harus mampu mengelola perasaannya ketika ada temannya menyindir Dek Diana, perasaan Dek Diana menjadi sakit hati seperti itu, karena mengelola perasaan menjadi baik atau menjadi normal itu membutuhkan proses yang bertahap seperti itu. Untuk membuka diri pun juga sama halnya Dek Diana di sini kan selalu diam diri, kalau tidak ada yang ingin diceritakan itu disimpan sendiri gitu. Nah, jadi di sini Dek Diana mencoba untuk membuka diri dari permasalahan dirasakan, selalu
berpikiran yang positif juga itu sudah sangat baik di sini. Nah, dari permasalahan tersebut ketika nanti teman-temannya merasa iri dengan kemampuan Dek Diana itu hal yang wajar karena ada pikiran-pikiran yang tidak sepaham di temannya dan Dek Diana sendiri. Jadi Dek Diana di sini sudah sangat baik, perilakunya sudah biasa saja dan merasa sesuai ketika ada temannya yang menyindir atau memberikan iri hati supaya nanti kalau semisalnya Dek Diana dapat berubah itu potensi-potensi yang dimilikinya itu dapat terrealisasikan, sadar bahwa Diana ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa gitu. Jadi tidak gampang untuk diremehkan temannya gitu. Sudah bisa dimengerti apa yang telah disampaikan oleh Ibu, Dek? Iya, Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di sini tujuan yang ingin kamu capai kan pastinya nanti ingin aktivitasnya ingin tidak ada masalah, terus dapat berjalan dengan lancar, terus teman-temannya itu bisa bergaul dengan Diana gitu, walaupun ada beberapa teman yang menganggap dirimu itu sebagai anak kecil, bahwa proses pendewasaan diri di sini juga membutuhkan waktu yang bertahap, tidak langsung sulapan bisa gitu ya. Di dalam konseling ini Ibu mencoba untuk menyadarkan pikiran dari Dek Diana sendiri bahwa digarisbawahi bahwa proses pendewasaan diri itu sangat membutuhkan proses yang bertahap, tidak langsung instan. Terus di sini Ibu mencoba memberikan penguatan kalau misalnya nanti ada perilaku teman yang berusaha mengejek itu jangan selalu dimasukkan ke dalam hati karena itu dapat mengganggu pikiran menjadi cemas, gelisah seperti itu dan nanti malah berdampak aktivitas yang buruk. Cobalah untuk menerapkan pikiran yang positif supaya aktivitas yang dilakukan oleh Dek Diana itu menjadi lebih positif juga, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk aktivitasnya itu mohon pertolongan nanti supaya diberikan kelancaran seperti itu kan. Sama halnya ketika melakukan kegiatan dengan pikiran positif juga, misalnya ada tugas dari guru itu kamu berpikiran positif, guru memberikan tugas kepada saya itu supaya nanti saya lebih rajin dan tanggung jawab menyelesaikan tugasnya seperti itu. Di sini Ibu sudah melakukan konseling dengan Dek Diana. Terima kasih atas waktunya. Terus nanti ketemu di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama ya. Ibu tidak mau mengganggu aktivitas sekolah yang daring yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi Ibu mengambil waktu yang benar-benar free walaupun sebelumnya sudah menghubungi Ibu di WA seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, sebelum diakhiri apa ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah, Bu. Sudah cukup ya. Dalam waktu kurang lebih 40 menit ini tidak sampai ke kesepakatan waktu sebelumnya 50 menit, Ibu rasa sudah sangat cukup, sudah sangat lega juga yang dirasakan oleh Dek Diana sebelumnya belum pernah sharing ke siapapun, gitu ya. Nah, Iya, di Bu. sini Ibu mencoba mengakhiri kegiatan konseling online di Microsoft Teams ini. Semoga
selalu dalam kesehatan, menjaga diri, tetap menjaga jarak, terus ketika keluar tetap memakai masker. Di apa namanya? Di desanya Dek Diana sehat semua kan? Atau ada yang terpapar COVID? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap sehat selalu. Semoga aktivitasnya nanti dapat bertemu kembali di sekolah yang sudah dirindukan oleh teman-teman. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya untuk konseling pada pagi hari ini, Ibu Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Iya, Bu.